Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mulai kelabakan, takut kehilangan kamu, mulai rajin menelponmu saat kamu lakukan ini. Ya, jadi sesungguhnya yang bisa kita lakukan sekarang adalah membaca berbagai tanda-tanda. Apakah mantan ini masih jodoh kita atau tidak? Apakah mantan ini akan kembali kepada kita atau tidak, ya? Apakah mantan di kemudian hari akan kembali kepada kita atau tidak? Juga sangat tergantung kepada usaha kita dan apa yang kita kerjakan pada saat ini, ya. Jadi pertanyaannya kan, kenapa sih mantan kok santai banget, ya? Tidak pernah telepon kita, tidak pernah chatting kita, bahkan telepon, akun media sosial semuanya dia blokir, ya. Kemudian tidak pernah kangen kita mungkin, ya, dan begitu nyaman bersama pasangan barunya, bersama dengan orang ketiga, ya. Apakah mantan sudah melupakan kita? Apakah mantan benar-benar tidak peduli lagi kepada kita? Dan jutaan-jutaan pertanyaan lain yang ada di dalam benak kita, ya. Nah, jadi sesungguhnya mantan begitu santai, begitu nyaman, ya, tidak berkomunikasi lagi dengan kita, karena dia melihat bahwa kita masih sendiri hingga saat ini, bahwa kita masih gagal move on, bahwa kita belum membuka hati kita untuk orang lain, ya. Sehingga bagi mantan tidak ada yang perlu dia khawatirkan, ya. Misal contoh sederhana tuh, banyak para istri, ya, karena suaminya ini oke-oke saja, orangnya amanah, setia. Seharusnya kan kalau mendapatkan suami yang demikian, bersyukur. Bersyukur itu caranya bagaimana? Ya, dengan memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk suaminya, ya. Jadi jangan kemudian karena suaminya ini orangnya lurus begitu, ya, kalau bekerja ya bekerja saja, tidak pernah berpikir untuk macam-macam, belum pernah tergoda dan seterusnya, ya, bahwa orang yang seperti ini tidak berarti ke dalam kehidupan mereka di luar rumah tidak ada godaan sama sekali. Nah, seharusnya istrinya tetap berusaha menjaga suaminya. Menjaga itu bukan kemudian suami ini kemanapun diikuti, bukan, ya. Tetapi misal istri tetap merawat dirinya agar tetap menjadi yang paling cantik, ya. Kalau suami pulang itu wangi, menarik, dan seterusnya, sehingga suami menjadi betul-betul betah di rumah, selalu rindu untuk ketemu dengan istrinya. Nah, ini karena melihat suaminya ini orang yang setia, tidak aneh-aneh, dia tidak kemudian berusaha menjaga suaminya, ya, jarang mandi, ya, kemudian tidak pernah berdandan kalau di rumah. Padahal kalau mau datang ke acara undangan pernikahan, dandannya bisa 3 jam. Padahal yang melihat
orang lain. Ya, ini yang melihat suaminya pulang, istrinya tidak pernah berdandan, bahkan tidak pernah mandi, tidak pernah pakai parfum, ya, memakai baju yang tidak menarik dan seterusnya ketika di rumah ini. Ya, nah, sehingga ketika suatu saat suaminya ini ternyata tergoda misal dengan teman kerjanya yang lebih cantik, yang lebih wangi, yang lebih menarik, nah itu baru nih. Si istri akan berusaha, ya, mulai berdandan, mulai rajin senam agar bentuk tubuhnya kembali menarik, ya. Rajin perawatan ke salon, mulai kelabakan. Kenapa? Karena punya saingan. Nah, begitu juga dengan mantan. Kenapa mantan hari ini tenang-tenang saja? Karena dia merasa tidak punya saingan. Karena dia melihat kita masih belum membuka hati untuk orang lain. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi mantan bisa santai, bisa tenang berpisah dengan kita, tidak pernah menghubungi kita lagi dan seterusnya karena dia merasa tidak punya saingan. Ketika kita mulai membuka hati kita untuk cinta yang baru, untuk seseorang yang lain, disitulah mantan mulai kelabakan. Ya, kenapa? Karena mulai melihat ada saingan. Ya, nah, jadi memang ketika perpisahan itu terjadi, biarkan hidup kita mengalir. Ya. Jadi jangan terus menutup hati kita. Jika memang setelah perpisahan itu terjadi 2-3 bulan kita menemukan seseorang yang menarik bagi kita, ya, seseorang yang membuat hati kita bisa bergetar kembali, tentu sangat baik jika kemudian kita mencoba, ya, untuk membuka hati kita, ya, karena biar bagaimanapun manusia tidak pernah tahu, kan, siapa yang akan menjadi jodohnya di depan sana. Mungkin justru dengan ketika kita membuka hati untuk seseorang yang baru ini, mantan baru menyadari bahwa ternyata dia mencintai kita, dia takut kehilangan kita. Ya, bisa jadi ketika kita membuka hati untuk seseorang yang baru, itu adalah jalan bagi mantan untuk kembali kepada kita karena dia khawatir kehilangan kita. Ya. Dan kalaupun mantan tidak kembali ketika memang kita menemukan seseorang yang cocok dengan kita, seseorang yang membuat hati kita bergetar kembali, yang ketika bersama dia kita merasa bahagia, tentu sangat baik, ya. Kemudian kita seriusi, kita menikah dengan dia, ya. Nah, jadi memang perpisahan yang sudah terjadi itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Yang paling penting, kita terus melanjutkan hidup kita, biarkan hidup kita seperti air yang mengalir. Jika memang ada seseorang yang baik, ya,
bahkan mungkin lebih baik daripada mantan, kenapa kita harus terus menutup hati kita? Ya, karena biar bagaimanapun, seperti yang saya jelaskan di awal, kita hanya bisa membaca berbagai tanda-tanda. Tetapi siapa yang betul-betul akan menjadi jodoh kita di kemudian hari? Ya, hanya Allah yang Maha tahu siapa yang terbaik sebagai jodoh kita. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-59 kita diajarkan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tashkutu min warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada pula sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Ya. Nah, jadi hanya Allah yang Maha tahu siapa yang menjadi jodoh kita. Ya. Karena itu, biarkan hidup mengalir, terus memohon pertolongan Allah agar kita dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Apakah kemudian dengan kita dekat dengan seseorang yang baru, itu akan menjadi jalan dan sebab bagi mantan untuk kembali kepada kita? Apakah kemudian seseorang yang baru ini benar-benar ternyata adalah jodoh yang terbaik untuk kita? Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Semoga dengan kita bersyukur, kenikmatan hidup kita akan Allah tambah senantiasa. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.